Dalam video ini kita akan membahas mengenai menu pesanan penjualan baru. Anda dapat memeriksa menu tersebut melalui stok 1, penjualan, pesanan penjualan baru. Dan perlu diingat bahwa kuantitas barang yang diinput pada menu pesanan penjualan baru itu tidak akan mempengaruhi stok Bapak dan Ibu dari lokasi keluar atau gudang yang nantinya akan diinput. Kemudian pertama kita bisa menginput pelanggan atau vendornya. Pilih. Kemudian dia nanti akan langsung otomatis muncul PIC-nya. Karena sebelumnya saya mengaturnya melalui stok 1, pengaturan pelanggan vendor. Kita cari untuk Amara. Saya mengatur untuk PIC toko Amara sebagai Afisha. Diatur di tab batas atau harga kredit, pilih PIC-nya sebagai Afisha. Selanjutnya, kita dapat memilih di bagian jenis transaksi sebagai kena pajak atau tidak kena pajak. Dan untuk mata uang, Anda dapat memilih mata uang dalam transaksi tersebut sebagai domestik atau asing. Dan jika Anda memilih asing, nantinya Anda dapat menginput atau mengubah nilai kursnya itu sebagai berikut secara manual seperti ini. Namun untuk domestik dia akan otomatis sebagai rupiah. Kemudian untuk lokasi keluar ini Anda dapat input sebagai gudang di mana barang tersebut saat ini disimpan ya. Seperti ini. Untuk proyek Anda dapat menginput sesuai dengan proyek pesanan penjualan tersebut. Dan untuk tanggal pengiriman ini dapat diatur sesuai kebutuhan. Dan jika Anda klik pada tanggalnya, nantinya akan ada tombol FN. Jika Anda pilih klik jadwal, nantinya Anda akan bisa otomatis membuat jadwal baru dan mengatur notifikasi. Dan target notifikasi bisa disesuaikan, bisa Anda pilih. Dan ini metode notifikasinya bisa melalui pesan, messenger, atau juga email seperti itu. Selanjutnya untuk barang Anda dapat menginputnya secara manual. Seperti ini, atau juga dengan double klik kemudian enter untuk memilih barangnya secara multiple. Kemudian Anda juga bisa langsung menginput kuantitasnya. Seperti ini. Dan harga barang ini tadi otomatis muncul karena saya sudah menyetingnya di bagian stok 1, pengaturan, kemudian barang. Kita cari di bagian orange juice. Kita scroll ke bawah. Di sini saya udah menginput harga jualnya sehingga makanya dia akan tampil secara otomatis. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk pajak ini juga dia otomatis setelah kita input di bagian jenis transaksinya. Nah, jika sudah Anda dapat menyimpan slipnya. Kemudian nanti dia akan tampil di daftar pesanan penjualannya. Selanjutnya, nah dia akan tampil di bagian ini. Kemudian Anda dapat mengeceknya seperti ini.
Lalu Anda juga dapat menarik pesanan penjualan tersebut ke penjualan baru. Caranya saat Anda buat penjualan baru, Anda dapat klik pesanan penjualan, pilih slip yang tadi, lalu pilih terapkan jumlah sisa. Nah, maka data yang tadi diinput itu akan tertarik semua ke penjualan baru Anda. Seperti itu. Dan jika Anda ingin agar slipnya terhubung satu sama lain, Anda dapat klik pada icon bendera, kemudian di bagian ini bisa di checklist, kemudian Anda dapat menyimpannya. Kemudian di pesanan penjualan baru pada daftar pesanan penjualan seperti ini, nantinya di bagian buat slip ada tampilan. Jika Anda klik, nah ini kuantitas aslinya, dan saat ini adalah di bagian saldo, ini saldo kuantitasnya ya. Jadi di slip pesanan penjualan tadi sudah kosong, artinya sudah ditarik semua. Dan di bagian buat slip tanggal nomor ini nanti akan muncul link yang menyambungkan dengan slip penjualan yang kita buat tadi. Jadi jika diklik, kita bisa mengeceknya seperti ini. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan terkait menu pesanan penjualan baru.